Pajak merupakan salah satu instrumen vital dalam keuangan negara yang memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya kewajiban ini. Belakangan ini banyak informasi yang beredar bahwa biaya persalinan akan dikenakan pajak yang menuai pro dan kontra dari masyarakat. Dosen ekonomi Universitas Hasanuddin, Dr. Mursalim juga turut memberi tanggapan akan hal tersebut. Kalau kita bicara tentang pajak, undang-undang keuangan negara kita mengatakan bahwa memang pajak itu adalah salah satu sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Sehingga oleh karenanya itu kemudian setiap warga negara berkewajiban untuk membayar pajak. Dan dalam konteks pajak itu, negara itu bisa saja tanda kutip melakukan pemaksaan. Dalam artinya kan inilah kewajiban orang perorangan dan juga bersifat masyarakat. Nah, terkait dengan berita yang akhir-akhir ini kemudian santer diberitakan tentang pajak melahirkan itu akan kena pajak. Nah, perlu diluruskan bahwa undang-undang sesungguhnya telah mengatur ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan kemudian ada turunannya yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Pelayanan kesehatan itu adalah masuk dalam jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan. Jadi harus ada penggarisbawahan di sini adalah yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai. Nah, kalau berita ini kemudian berkembang, ya, itu sepertinya ada sesuatu hal yang tidak nyambung atau misalnya tidak disampaikan. Kalau dia mengatakan bahwa memang kalau dia hanya baca sepotong, mengatakan bahwa jasa kesehatan itu, pelayanan kesehatan itu termasuk ke dalam jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Nah, di belakangnya masih ada kalimatnya, yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Sehingga dengan demikian, isu itu sesungguhnya tidak benar. Dan itu kemudian, Direktur Jenderal Perpajakan juga sudah memberikan klarifikasi tentang hal tersebut, bahwa memang bukan itu yang dimaksud. Nah, dalam artian bahwa tidak ada pajak yang dikenakan kepada ibu-ibu yang melahirkan. Bahkan ibu-ibu hamil itu pun masuk dalam konteks kewajiban negara untuk memberikan pelayanan. Termasuk dalam hal ini adalah jasa pendidikan, itu juga tidak kena pajak misalnya. Itu saya kira. Dr. Mursalim juga menyampaikan bahwa unsur pertama dalam pendapatan negara adalah pajak, sehingga ketika kebutuhan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu meningkat, maka tentu hal itu juga akan berpengaruh kepada tingkat pengenaan pajak, dalam hal ini besaran pajak. Tapi kalau kondisi perekonomian kita bagus, pertumbuhan ekonomi kita bagus, ya saya pikir kemudian pajak itu juga berkorelasi positif dengan itu. Kalau misalnya perekonomian menjadi bagus, tentu kenaikan pajak itu tidak akan signifikan dalam konteks bahwa berbeda kenaikannya, besarannya ketika misalnya kondisi lagi. Tetapi ini kan menjadi timbal balik jadinya ya, timbal balik. Bahwa kalau misalnya kondisi perekonomian masyarakat lagi, ini kan pasti masyarakat keinginan untuk membayar pajak bisa saja ada, tetapi kemampuan membayar pajaknya itu yang kecil. Sehingga negara juga harus melihat. Dia memang harus melihat balancing antara kebutuhan yang pendapatan dari sektor pajak dengan kebutuhan untuk memberikan pelayanan melalui program dan kegiatan diberikan oleh pemerintah. Dalam proses penetapan pajak, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu official assessment dan self-assessment. Pada umumnya, orang akan mengatakan bahwa mereka tidak mampu membayar pajak karena mereka sendiri yang menghitung atau mengkalkulasi berapa besar pajaknya. Oleh karena itu, negara harusnya menerapkan official assessment dengan landasan jika masyarakat tidak mau membayar pajak, maka negara berhak untuk melakukan paksaan.
Dr. Mursalim juga menegaskan bahwa jika kita tidak membayar pajak, maka itu akan menjadi terhutang dan suatu saat akan menjadi akumulasi yang nilainya sangat besar. Ia juga menambahkan bahwa sebenarnya konteks pendapatan kita itu adalah pendapatan bruto, yang berarti ada sesuatu yang perlu dibersihkan, seperti pendapatan kita yang harus dibersihkan melalui pajak. Pajak merupakan kewajiban atau kontribusi warga negara terhadap bangsa dan negaranya dalam rangka menyediakan layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar, sehingga ketika kita membayar pajak, secara tidak langsung kita berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan, penyediaan penyelenggaraan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur. Andrea Ririn Karina, Unhas TV.